Tanggal 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur pukul 00.41 dini hari, membawa 239 penumpang menuju Beijing. Cuaca malam itu cerah, penerbangan dijadwalkan normal. Namun, setelah 38 menit terbang, pesawat itu menghilang dari radar, tanpa panggilan darurat, tanpa sinyal distres, tanpa satu pun penjelasan. Hingga kini, tidak ada yang tahu kemana MH370 pergi. Kopilot malam itu adalah Farik Abdul Hamid, 27 tahun. Pilot utamanya Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun. Dikenal berpengalaman, sudah terbang lebih dari 18.000 jam. Sekitar pukul 01.19 ketika pesawat melintasi perairan antara Malaysia dan Vietnam, menara kontrol mendengar suara terakhir dari kokpit, "Good night Malaysian 370. Beberapa detik kemudian, semua komunikasi hilang. Radar militer kemudian mendeteksi sesuatu aneh. Pesawat berbelok tajam ke arah barat, meninggalkan jalur penerbangan ke Beijing dan menuju Samudra Hindia. Dalam hitungan jam, operasi pencarian internasional diluncurkan. Lebih dari 60 kapal dan pesawat dari 26 negara dikerahkan. Namun di laut seluas 120.000 km persegi, tidak ada apapun. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Tidak ada serpihan, tidak ada sinyal darurat, tidak ada tanda ledakan. Baru setahun kemudian, serpihan kecil ditemukan di Pulau Reunion, dekat Madagaskar. Sebuah bagian sayap, dikenal sebagai flaperon, dikonfirmasi berasal dari MH370. Namun itu hanya satu dari lebih 2 juta bagian pesawat. Selama tahun-tahun, banyak teori muncul. Sebagian terdengar logis, sebagian lain mengerikan. 1. Kegagalan teknis dan hipoksia. Teori resmi, kebocoran kabin menyebabkan seluruh awak dan penumpang kehabisan oksigen. Pesawat terus terbang otomatis hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di laut. Namun jika itu benar, mengapa pesawat berbelok tajam secara manual? 2. Pembajakan atau sabotase. Beberapa dugaan mengatakan pesawat dibajak, entah itu oleh penumpang atau pilot sendiri. Namun tidak ada pesan, tidak ada tuntutan, tidak ada sinyal ancaman. 3. Keterlibatan militer. Ada teori bahwa pesawat mendekati wilayah sensitif militer dan ditembak jatuh tanpa sengaja, kemudian ditutupi oleh pemerintah. Namun tidak ada bukti radar atau satelit yang mendukung. 4. Penyimpangan sistem otomatis. Sebagian ahli penerbangan menduga sistem autopilot rusak, mengarahkan pesawat dalam pola melingkar sebelum kehabisan bahan bakar. Tapi bahkan komputer penerbangan tercanggih tidak akan berbelok sejauh itu, kecuali ada yang mengubahnya secara manual. Bagian paling kontroversial adalah dugaan bahwa pilot utama, Kapten Zahari, mungkin sengaja mengarahkan pesawat menjauh dari jalur. Di rumahnya, simulator penerbangan pribadi menunjukkan rute yang mirip dengan jalur terakhir MH370 menuju Samudra Hindia Selatan. Namun teman-temannya menolak teori itu. Zahari dikenal penyayang, tenang dan setia pada pekerjaannya. Tidak ada bukti depresi atau motif kriminal. Dia tidak akan pernah membahayakan penumpang, kata sahabatnya. Dia mencintai terbang lebih dari apapun. Satelit milik Inmarsat berhasil mendeteksi handshake signals, gelombang otomatis antara pesawat dan satelit setiap jam. Dari analisis sinyal itulah diketahui MH370 terbang selama 7 jam setelah hilang dari radar. Artinya, pesawat masih aktif hingga pukul 08.19 pagi.
Namun kemana arahnya hanya bisa diperkirakan dari bayangan data. Area pencarian terakhir disebut The Seventh Arc, jalur lengkung di Samudra Hindia Selatan, di mana pesawat diyakini jatuh. Kedalaman laut di sana mencapai 6.000 meter, tempat di mana cahaya, sinyal, dan kehidupan manusia berhenti. Meski pencarian resmi dihentikan tahun 2018, keluarga korban masih melakukan investigasi independen. Mereka mendirikan forum global bernama Voice 370, menolak menyerah sampai kebenaran ditemukan. Bagi mereka, kehilangan bukan soal misteri, tapi penantian yang tak pernah selesai. Setiap kali aku mendengar suara pesawat lewat di langit malam, kata salah satu ibu korban, aku masih menatap ke atas dan berharap itu mereka pulang. MH370 mungkin sudah tenggelam di laut paling sunyi di bumi, namun misterinya masih mengapung di langit setiap kali kita menatap awan. Satu pesawat, 239 jiwa, satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di langit malam itu?